Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Akhwani a'adzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan bahasan kita di risalah tentang usul as-salasah atau salasatul usul. Kemarin kita masih bicara tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sini kemarin diketahui bahwa pada pembahasan yang lalu bahwa makna Rabb adalah untuk beribadah. Ya, makna Rabb adalah sesuatu yang diibadahi karena dia menciptakan, dia yang memelihara, dia yang memberi rizki, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian Syekh Muhammad bicara tentang anwa'il ibadah. Ya. Kemarin kita sudah sampai bahwa lihada ya, tentang bahwa anwa'il ibadah allati amara Allah biha misla al-islam wal iman wal ihsan. Tentang ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, di antaranya adalah Islam, iman dan ihsan. Dan macam-macam wa anwa'il ibadah allati amara Allah biha misal Islam, iman wa ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu, dan termasuk juga ibadah. Jadi Muhammad mengatakan macam-macam ibadah itu ada banyak sekali yang Allah perintahkan kepada kita. Contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Ini bukan berarti ibadah cuma 3. Ini hanya contoh. Ya, contoh bahwa contoh ibadah yaitu Islam, iman dan ihsan. Dan ini adalah perintah yang teragung atau ibadah yang terbesar di antara macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini yang paling utama, ya, yaitu perintah untuk Islam, perintah untuk beriman, dan perintah untuk ihsan. Karena Islam ini, dalam Islam, nanti penjelasan tentang Islam masuk pada usul yang kedua, tentang ma'rifatu dinul Islam. Nanti akan dijelaskan lagi tentang maratib atau tingkatan-tingkatan agama. Ya, karena 3 hal ini adalah tingkatan agama, atau ini yang dimaksud dengan ad-din, agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nanti pembahasannya pada usul yang kedua. Kita lanjutkan tentang di sini makna ibadah yang kemarin sudah disampaikan. Ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada ismun jami' lima yuhibbullah wa yarda. Ya. Suatu kalimat yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Ya, lima yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal a'mal, baik itu ucapan maupun perbuatan, al-zahir wal batin, yang nampak maupun yang zahir maupun yang di dalam batin. Maka itu perintah yang utama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Karena Islam itu kebanyakan perintah jawarih dan ada ibadah itu ada 2, ibadah jawarih atau ibadah badaniyah dan ada ibadah maliyah. Dan Islam mencakup 2 macam ibadah ini, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Nah, seadapun iman, ini ibadah qalbiyah, ibadah dalam hati, ya, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat dan seterusnya, yang rukun iman yang 6 itu. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan Syekh Muhammad rahimahullahu taala menjabarkan tentang macam ibadah yang lainnya. Beliau mengatakan wa minhu, dan di antara doa-doa itu adalah ad-du'a. Pertama tentang doa.
wal khauf, khauf. Kemudian ar-raja, ini macam-macam ibadah. Wat tawakkal, war raghbah, war rahbah, wa khasyah, wa inabah, wal isti'anah, wal isti'adzah, wal dhabhi, menyembelih, wan nadhar, bernadar, wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kepada kita, kulluha lillahi ta'ala, semuanya harus ditujukan untuk Allah Ta'ala. Nah, ikhwan ya adrillah wa iyyakum, kita lihat di sini tentang pengertian tentang doa, ya, tentang doa. Qauluhu wa minhu ad-du'a, di antara macam-macam ibadah yaitu doa. Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya doa. Wa qauluhu wa minhu ad-du'a, dan ucapan Syekh Muhammad yang mengatakan di antaranya adalah doa. Ai wa min anwa'il ibadah, maksudnya adalah yang termasuk bagian dari ibadah adalah doa. Ya. Kenapa Syekh Muhammad mendahulukan doa? Kata Syekh Fauzan, bada'a bihi li'annahu a'zam anwa'ul ibadah. Beliau, ya, Syekh Muhammad menjadikan doa adalah hal yang pertama dia sebutkan, menunjukkan bahwa annahu a'zam anwa'il ibadah. Doa ini termasuk bagian yang agung dari ibadah. Ya, karena kalau kita lihat doa, kalau kita biasanya menyebut kata-kata doa atau mendengar kata doa, biasanya hanya muncul dalam benak seseorang bahwa maksud dari doa tersebut adalah permintaan kepada Allah Ta'ala. Ya, hanya terbatas permintaan saja. Ya, termasuk yang dimaksud dengan doa adalah permintaan. Itu yang ada di benak kita tentang doa. Ya, permintaan kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh seorang hamba agar keinginannya terwujud atau agar terhindar dari mara bahaya. Itu bayangan kita kalau mendengar kata-kata doa. Mungkin sedikit di antara kita yang mengetahui bahwa sebenarnya semua jenis doa, semua jenis ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, ini sebenarnya termasuk dalam bagian dari doa. Ya. Jadi doa itu bukan cuma permohonan dan permintaan. Ya. Jadi pengertian dalam syariat, doa itu masuk semua hal. Ya. Masuk dalam semua hal. Termasuk sholat, puasa, zakat, haji, ini juga termasuk bagian dari doa. Ya. Jadi perlu kita ketahui, kata Syekh Fauzan, ad-du'a ala qismain. Doa itu ada dua macam. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Yang pertama doa ibadah, yang kedua adalah doa permintaan. Doa masalah, ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya. Doa al-masalah, doa atau doa permintaan. Ya. Nah, kita lihat di sini yang dimaksud doa ibadah dulu. Apa yang doa ibadah? Doa ibadah huwa ats-tsana'u 'ala Allah 'azza wa jalla kama fi awal al-Fatihah. Doa ibadah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ibadah yang dilakukan pada hakikatnya adalah doa. Ya. Semua jenis ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita tanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita puasa? Ya, maka tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah doa. Ya. Maka orang semua ketika kita ditanya, kenapa Anda melakukan sholat, mengapa Anda puasa, mengapa Anda zakat? Tentu jawabannya, aku bermaksud dengan ibadah tersebut agar Allah Subhanahu wa taala meridhoiku. Ya, agar aku mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala, ya kan? Meraih pahala, selamat atau terbebas dari api neraka atau dari hukuman Allah.
Ya kan? Tujuan semua ibadah begitu kan? Ya, tujuan ibadah semua begitu. Maka sehingga pada hakikatnya seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, dia hakikatnya sedang meminta kepada Allah Ta'ala. Ya, meminta apa? Meminta agar ibadah tersebut diterima dan mendapatkan balasan. Ya, agar mendapat balasan apa? Balasan berupa pahala dan diampuni dosa-dosanya. Meskipun dia tidak mengucapkan permintaan tersebut dengan lisannya. Ya kan? Kalau kita sholat, apa tujuan kita? Oh, saya sholat karena Allah. Supaya apa? Supaya Allah ridho apa yang aku lakukan. Dengan Allah ridho, maka Allah memberikan aku pahala. Dan kalau Allah memberikan aku pahala dan meridhoiku, maka aku selamat dari api neraka. Nah, ya kan? Jadi ini tujuannya hakikat. Jadi hakikatnya semua ibadah itu adalah doa. Ini maksud dengan doa ibadah. Syekh Fauzan mengatakan, wa thana 'ala Allah. Dialah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah hakikat. Ya. Hadza kulluhu doa. Ya, seperti ucapan Allah Subhanahu kita ya. Kama fi awalil Fatihah, seperti berada dalam awal surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya kami beribadah dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Ada kulluhu doa ibadah. Ini semua termasuk doa ibadah. Ya, kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah, ada dua masalah. Nah, sedangkan ihdinas siratal mustaqim, aku minta pada jalan yang lurus, ini doa masalah. Doa permintaan. Ya. Jadi ada doa itu ada dua macam tadi ya. Wa adalah wa yakum. Ini doa ibadah. Jadi semua bentuk ibadah kita, hakikatnya adalah kita sedang berdoa kepada Allah. Meminta keridhaan Allah. Mengharap pahalanya Allah. Mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari neraka. Ya. Kenapa? Kan kita kembalikan pada makna ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah Ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yuhibbullah min al-aqwali wal af'al wa yardah, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala kata Yang Rasulullah katakan, apa itu ibadah? Ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya. Segala hal yang mencakup, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Ya. Ini namanya ibadah. Dan doa itu bagian dari ibadah. Dan doa itu adalah ibadah, ya. Nah, ibadah itu adalah doa. Minta apa? Minta dicintai dan minta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, doa. Nah, doa yang kedua adalah doa masalah. Macam doa yang kedua adalah doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa permintaan. Doa permintaan. Maksud doa permintaan itu apa? Maksudnya adalah seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ucapan lisannya, meminta kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan kebaikan yang dia inginkan atau agar terhindar dari suatu keburukan atau bahaya. Ya, inilah pengertian doa yang banyak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, yang banyak dipahami oleh kaum muslimin ini doa. Ya, yang pertama ini yang jarang sekali kaum muslimin tahu. Ya, jarang sekali kaum muslimin tahu dalam hal ini. Bentar. Ya. Jadi pengertian doa yang kedua ini yang banyak dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Yaitu doa masalah. Doa permintaan. Apa yang maksudnya definisi oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, dia katakan doa masalah huwa talabu syai'in min Allah. Yaitu doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Talabul hidayah, seperti minta hidayah. Talabul rizki, minta rizki. Talabul ilmi min Allah, minta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talabut taufiq, dan minta diberikan taufik atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan doa masalah, doa ibadah. Jadi ada dua macam, ya.
Nah, ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an, lafaz doa itu mencakup dua hal ini, ya. Mencakup doa masalah dan doa ibadah. Ya. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Masjid-masjid itu dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, atau jangan kau seru siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masjid-masjid itu. Kenapa? Annal masajida lillah. Karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-masjid tatluku wa yuradu biha amakin as-sujud wal baqa' allati usalli fiha. Yang dimaksud dengan masjid adalah sesuatu tempat yang dibangun, ya, untuk sujud dan yusalli fiha, untuk sujud dan salat di dalamnya, itu namanya masjid. Ya, masjid yang dibangun yang di dalamnya diperuntukkan untuk untuk sujud dan berdoa secara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud maksudnya salat, ya. Sujud dan beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ahabbul baqa'a ila Allah azza wa jalla. Dan dia, masjid itu adalah sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda, wa annal masajid Nabi SAW bersabda, afdalul bilad masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Nabi SAW. Ya. Afdalul bilad masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'a targhib fi bina'iha wa i'dadiha. Ada targhib, janji bahagia atau janji keuntungan, janji kehormatan untuk apa? Untuk membangun dan mendirikan masjid. Untuk membangun dan mendirikan masjid. Ya. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah ka mafhasil qita'in aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid yang membangun masjid seperti sangkar burung atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Jadi masjid itu adalah dianjurkan kita untuk mendirikannya karena dia sebaik-baik tempat, afdalul bilad masajiduha, tempat-tempat yang terbaik, tempat orang sujud pada Allah, tempat orang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang terbaik. Yang Nabi katakan, man bana masjidan kamaqtatil qita'. Siapa yang bangun masjid sebesar sangkar burung atau sarang burung, ya, au asghar atau lebih kecil dari itu. Dan tentu tidak ada masjid sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari. Maksudnya apa? Siapa saja yang berperan serta mendirikan masjid, walaupun dia cuma hanya sekedar membersihkan kotoran di atasnya, walaupun dia cuma sekedar mengangkat 1-2 batu untuk berdirinya sebuah masjid, asal dia lakukan ikhlas supaya ada tempat Allah diibadahi di situ, supaya ada orang sujud di situ, supaya ada orang salat di situ, maka Nabi SAW mengatakan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan dia sebuah rumah di surga. Bayangkan ikhwani adzanillah wa iyyakum, bagaimana orang-orang yang telah mendirikan atau membangun masjid bukan cuma sebesar sangkar burung, bahkan ratusan atau ribuan masjid. Maka kaum muslimin berlomba-lomba untuk ini. Ya, alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan balasan
yang besar bagi muhsinin yang mendirikan masjid. Ya. Salah satunya masjid yang didirikan di tempat kita ini, ya, di Cibinong. Alhamdulillah, Allah kirimkan orang baik, ya, yang membantu pendirian masjid Imam Nawawi di Cibinong sini. Ya, alhamdulillah. Bahkan di masa krisis sekarang itu terus berjalan, subhanallah. Yang semula kita diminta untuk membayar tukang, sekarang semua full. Dia mau buatkan masjid untuk kita, untuk kaum muslimin, ya, untuk sekolah kita, ya, di dekat sekolah kita, untuk fasilitas kaum muslimin untuk mendirikan ibadah di sana. Bahkan kita tinggal terima kunci saja, subhanallah. Yang kita harapkan mudah-mudahan, ya, di akhir Ramadan kita sudah bisa iktikaf di sana. Ya, kita awali masjid kita dengan melakukan iktikaf nanti di akhir Ramadan, insyaallah taala 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk beriktikaf di akhir Ramadan tahun ini, walaupun di awal Ramadan mungkin sebagian kita kita mengawalinya dengan penuh was-was, kekhawatiran, ketakutan, ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini akhirnya terutama, ya, kabar gembira buat kita, biar kita bisa iktikaf lagi dalam masjid Allah. Kita bisa berkumpul lagi, kita bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa pada Allah. Semoga Allah balas kebaikan para muhsinin, ya, yang mendirikan masjid, yang membantu pembangunan masjid. Semoga Allah balas mereka dengan balasan yang lebih besar, balasan yang baik, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat mereka dalam membantu pembangunan masjid ini, sehingga Allah bangunkan mereka rumah-rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Masjid itu adalah tempat untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah ta'ala, kemudian Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Ya. Dikatakan innama ya'muru masajidallah. Siapa saja, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nih, lihat ikhwan yang adrillah wa iyyakum, ucapan yang layak memakmurkan masjid itulah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang hanya mengharapkan kehidupan hari akhir, gak ada kaitannya dengan dunia. Ini baru namanya memakmurkan masjid. Ya. Jadi memakmurkan masjid bukan orang-orang yang cari keropak, yang berhitung tentang saldo kas dari masjid setiap pekan atau setiap Jumat. Na'udzubillah. Bukan itu, masjid didirikan bukan untuk itu. Yang dikatakan memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Dia memakmurkan masjid hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan yang lainnya. Dia hanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia dirikan masjid karena Allah. Kenapa? Karena dia mengharapkan hari akhir. Dia mengharapkan balasan di hari akhir. Nah, di sini Syekh Fauzan mengatakan al-muradu bil imarah, maksud dengan memakmurkan adalah al-imaratu hissiyah wal ma'nawiyah. Memakmurkan secara hissiyah dan ma'nawi. Memakmurkan secara zahir maupun batin. Seperti itu, ya. Wa ma tahtaju ilaihi hatta ta'wil musallin, ya. Mereka mendirikan masjid itu tidak lain kecuali berharap datang orang-orang untuk salat, ya. Wa tudhilluhum minal hir, sehingga orang-orang yang datang salat itu tudhilluhum, diamani, mereka terlindungi dari panas. Wa takannuhum minal barat, melindungi mereka dari dingin, maksudnya tidak kepanasan, ya. Wa imaratuha bil ibadah, dan kemudian meramaikannya dengan macam-macam ibadah. Seperti apa? Bis shalah, dengan salat. Wa tilawatil Quran, dengan membaca Quran. Wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan imarah, memakmurkan masjid dengan secara makna hissiyah, ya. Wa tatlukul masajid wa yuradu biha a'dha'i as-sujud as-sab'ah. Dan secara mutlak masjid, tempat-tempat sujud adalah di mana yang yuradu biha,
Di dalamnya diinginkan ada sujud dengan 7 sujud itu masajid, tempat sujud itu adalah tempat sujud yang kita meletakkan 7 anggota sujud kita. 7 anggota sujud itu ya. Al-wajah, muka. Al-anf, hidung. Ya. Wal yadani, 2 telapak tangan. Wa rukbatani, dan 2 lutut. Wa ru'usil qadamain, ya. Ujung-ujung kaki, ya. Li'annaha tasjudu lillah, karena itu sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat tashtamilu al-ma'nayain, maka ayat ini yang dikatakan masjid mencakup dua itu. Pertama, masjid secara umum yang kita tahu dengan bangunannya, tapi juga termasuk masjid yang khusus tempat tersungkurnya 7 anggota sujud kita, ya. 7 anggota badan kita untuk sujud. Ini juga termasuk masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annal masajida lillah", ay al-baqa allati yusalli biha. Maksudnya sesungguhnya masjid lillah, maksudnya tempat salat itu yang dilakukan salat di dalamnya. Wa adahi sujud lillah, yang dilakukan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau seru bersama Allah di dalamnya dengan apapun juga. Maksudnya apa? La taj'alu hadhil masajid wa hadhil baqa mahallan lisyirki wa da'watan ghairillah. Jangan jadikan masjid ya yang tempat salat ini. Jangan jadikan masjid yang tempat salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai apa? Mahallan lisyirk, tempat untuk berbuat kesyirikan. Wa da'watu ghairillah, dan tempat untuk menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu harus dibersihkan dari ini. Ya. Jangan jadikan masjid tempat sujud ini tempat untuk menyeru pada selain Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa saja, tidak boleh menyeru malaikat di dalamnya, tidak boleh menyeru nabi di dalamnya, tidak boleh menyeru wali di dalamnya, apalagi orang-orang yang nggak jelas disebut-sebutkan di dalamnya untuk minta-minta bantuan. Ya. Maka masjid itu hanya untuk Allah. Jangan seru selain Allah di dalamnya. Ya, jangan seru selain Allah di dalamnya. Bal yajibu an tatahhara al-masajid min asy-syirk. Bahkan wajib hukum an tatahhara al-masajid min asy-syirk. Wajib kita membersihkan masjid dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, dari segala macam bentuk kesyirikan. Jangan datang ke masjid atau membangun masjid dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia. Ini syirik asghar. Jangan. Syirik asghar. Bersihkan itu. Jangan membangun masjid supaya dipuji orang kalau kita ini adalah orang dermawan. Tidak, jangan. Sekali-kali jangan. Karena ini merupakan syirik asghar. Syirik kecil. Maka wajib kita untuk membersihkan masjid dari syirik kecil. Apalagi sampai mengaku ini masjid saya. Kalau nggak ada saya, ini nggak berdiri di masjid. Ini masjid dulu bapak saya yang mewakafkannya. Saya yang paling berjasa di sini. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Annal masajida lillah. Masjid itu untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau seru di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kau seru beserta Allah di dalamnya. Jangan sekali-kali, ya. Jangan sekali-kali kau seru selain Allah di dalamnya. Jangan sekali-kali mengaku bahwa ini masjid saya. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak berdiri. Ini masjid adalah yang wakafkan dulu saya. Ya, kalau nggak ada wakaf dari bapak saya, nggak ada ini masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirik asghar. Untuk apa untuk menyebut-nyebut itu? Untuk apa kita sebut-sebut sesuatu yang sudah kita beri? Ya. Jangan seperti anjing yang muntah, kemudian dia jilat kembali muntahnya, kata Nabi SAW. Dia itu orang yang memberi, lalu dia mengungkit-ungkit pemberian. Ya, apalagi kalau sampai menyakiti orang-orang banyak, ya, menyakiti manusia yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang-orang yang kau beri hadiah atau kau berikan sedekah dalam. Maka harus kita wajib membersihkan masjid dari segala macam kesyirikan. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka jadikan apa yang kita beri
di masjid itu lillah, hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam masjid itu dengan apapun juga. Jangan apapun juga. Ya, jangan kau jadikan gitu. Ya. Jangan kau jadikan maka yajibu an tatahhir al-masajid minasyirik. Wajib kita bersihkan masjid dari segala macam kesyirikan. Ya. Maka Syekh Futsal mengatakan fala yakunu fiha kubur. Jangan ada kuburan di sekitarnya. Ya. Jangan ada kuburan di dalam. Kenapa? Kuburan yang berada di sekitar masjid ini berpotensi besar. Berpotensi besar. Saya tidak mengatakan semua yang dikubur di masjid itu jelek, tidak. Ya. Tapi mengubur sesuatu atau mengubur manusia di sekitar masjid ini berpotensi besar untuk terjadi kesyirikan di dalamnya. Ya. Minimal syirik kecil. Ya, minimal syirik kecil. Anak-anak orang yang dikubur di masjid, mereka berkata tuh, bapak saya dulu yang mewakafkan masjid, maka dia dikubur di sekitar masjid. Bapak saya yang jasanya paling besar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bapaknya ikhlas karena Allah. Tapi ini mengundang kebanggaan bagi anak-anaknya yang secara berlebihan atau yang keliru. Ya. Secara keliru akhirnya. Menimbulkan kebanggaan. Ya. Anaknya bahwa saya yang paling berjasa di sini. Kalau bukan saya, kalau bukan bapak saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliyadhan billah. Kita berlindung pada Allah dari sikap seperti ini. Maka jangan jadikan kuburan. Jangan buat kuburan di sekitar. Wala yakunu fiha du'an li ghairillah. Jangan juga di dalamnya kau bernyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan. Jangan kau panggil-panggil, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah kami. Lah, jangan. Atau kalian manggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfa'lana, berilah kami syafaatmu. Ini tidak boleh dalam masjid seperti itu. Jangan seru selain Allah di dalam. Ya. Jangan seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam. Wala yakunu fiha bid'an muhdatsat wa khalaqati sufiyah mubtadi'ah. Dan juga jangan kau lakukan bid'ah-bid'ah yang muhdatsat. Bid'ah-bid'ah atau muhdas-muhdas. Hal-hal yang baru yang di luar dalam Islam. Ya, wahulaqati sufiyah atau kumpulan-kumpulan tasawuf yang secara berlebihan. Ya, di sini tentu yang dimaksud tasawuf adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan wasilah pada murabbi mereka. Ya, menjadikan murabbi mereka sebagai wasilah menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud sufiyah di sini. Ya, mubtadi'ah yang sangat bid'ah yang tidak dikenal dalam agama kita. Maka tidak boleh dilakukan di dalamnya. Ya. Maka yajibu an tutahhiral masajid minal bid'ah wasyirk wal ma'asi. Maka wajib bagi kita untuk membersihkan masjid dari segala macam bentuk bid'ah, segala bentuk bid'ah dan kesyirikan dan kemaksiatan. Bukan cuma bid'ah, syirik, tapi juga harus membersihkan dari segala macam maksiat. Ya. Apa maksiat? Ya nyanyi-nyanyi. Kalau bersyair mungkin tidak masalah. Ya. Tapi kalau sampai ada alat musik di masjid, ya, ini ma'asi. Atau terjadi ikhtilaf di dalamnya, bercampur baur laki dan perempuan di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, masjid ajang untuk saling saling bertemu laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah. Jangan jadikan masjid seperti itu, kawan. Ya. Kita harus membersihkan masjid dari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk bid'ah dan segala bentuk kesyirikan. Ya. Li'annaha lillah, karena masjid itu dibangun lillah, untuk Allah Ta'ala. Fala yakunu fiha illa ma yarda Allahu Azza wa Jalla. Maka jangan jadikan di dalamnya kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahadan fi hadhil masajid. Maka jangan kau seru bersama Allah di dalam masjid ini, bersama Allah dengan apapun juga. Tidak boleh kau seru dalam. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Jangan kau seru bersama Allah di dalamnya dengan apapun juga. Di hadhil masajid, di masjid ini. Au tastakhdimu a'dha'akum bisujud li ghairillah. Atau kau tujukan sujudmu di dalam masjid itu li ghairillah, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tidak ada. Ya.
Lianna hadha syirkun akbar kalladhi yasjudu lis-sanam. Karena sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syirik akbar. Sujud itu ibadah ini, ya. Ada petir. Ya. Afwan. Akhwan ya Allah wa iyyakum. Jangan kau tujukan sujudmu pada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, ya. Kenapa? Karena sujud pada selain Allah ini termasuk ibadah. Ya. Maka sujud pada Allah, sujud pada selain Allah, syirkun akbar. Ini syirik besar. Ya. Sujud pada selain Allah itu syirik besar. Kalladzi yasjudu lis-salam, sebagaimana orang sujud kepada berhala. Aulil kubur, atau sujud kepada kuburan. Nah, ingat itu. Sujud pada kuburan juga termasuk syirik akbar. Kenapa? Sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Au yasjudu lil wathan, fa hadza yasjudu li ghairillah, atau sujud kepada wathan, ya. Berhala-berhala, ya. Ini termasuk sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti telah menunjukkan ibadah pada selain Allah. Ya. Asyahid fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada, sebagai syahid dari firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau menyeru pada selain bersama Allah satupun juga. Maksudnya apa? Ini syahidnya, ya, adalah amara bi ikhlasid du'a lahu wahdah. Yang dimaksud adalah mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja, tidak mencampuri dengan yang lain. Ya. Ahada, ya, qauluhu ahada maksudnya ya ummu kullu mad'u min dunillahi siwa'un kana mulkan au nabiyan au waliyan au syajaran au hajaran. Maka ahada itu maksudnya secara umum, ya, segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, para nabi, para wali, pada pohon, batu, ya ummu kullu ma du'iya min dunillah. Ya, secara umum segala sesuatu yang diibadahi, yang diseru selain Allah. Fa yakunu syirkan, fa innahu yakunu syirkan akbar, karena itu termasuk syirik akbar. Ya. Jadi meminta, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syirik akbar. Apa yang termasuk syirik akbar? Syirik akbar adalah syirik besar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sekali-kali minta pada nabi. Jangan sekali-kali minta kepada para malaikat. Jangan sekali-kali minta kepada para wali. Karena ini doa. Dan doa itu ibadah. Berarti kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita tujukan ibadah kepada selain Allah. Dan menunjukkan ibadah kepada selain Allah, ini yang dinamakan syirik. Hukumnya syirik akbar. Ya, syirik akbar. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, faman sarafa syai'an minha li ghairillah fahuwa syirkun kafirun. Kata beliau, siapa saja yang menyeru, siapa saja yang menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa syirkun kafir, maka dia termasuk syirik dan kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Barang siapa menyeru bersama Allah, ya, Tuhan yang lain, la burhana lahu, tidak ada kejelasan bagi dia, ya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hitungannya ada di sisi Rabb. Dan Allah tegaskan, innahu la yuflihul kafirun. Allah menjelaskan bahwa
yang melakukan itu maksudnya menyeru pada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah, yang diseru bersama Allah selain Allah. Ya. Ini apa? Termasuk perbuatan orang kafir. Maka Allah katakan la yuflihul kafiru. Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ya. Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di sahih, yaitu di akhrajahu at-Tirmidzi min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Ya. Doa, ad-du'a mukhul ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa yang menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku, saya dukuluna jahannam dakhiri, akan kami lemparkan, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dengan penuh kehinaan. Ya. Allah katakan di sini, wa qala rabbukum, ay amarakum rabbukum, maksudnya Rabb kalian memerintahkan kepada kalian. Wa qala ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Amara bidu'aihi subhanahu wa wa'ada bil istijabah. Kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya dan dia janjikan pasti dikabulkan. Wa adha min karamihi subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk dari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ghaniyun min du'aina. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh doa kita. Ya. Walakinnana muhtajuna li du'aihi subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang perlu berdoa karena kita ini adalah fakir. Kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh doa kita. Tapi kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ya'muruna bima nahtaju ilaihi wa bima yaslahuna. Karena kita Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita apa-apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Wa huwa subhanahu yaghdubu idza tarakta su'alahu bainama al-makhluq bighadabi idza sa'alta. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala afwan sebentar. Subhanallah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan Allah memerintahkan kita untuk Allah tahu apa yang kita butuhkan, maka Allah perintahkan kita untuk berdoa. Bahwa kita butuh berdoa. Yang kita butuhkan apa yang mendatangkan kebaikan buat kita. Wa huwa subhanahu yaghdubu idza tarakta su'alah bainamal makhluq bighadbi idza sa'alta. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka jika kita tidak meminta kepadanya. Berbeda dengan makhluk yang mereka akan marah jika kita sering meminta kepadanya. Maka berkata para penyair, Allahu yaghdubu in tarakta su'alah. Allah akan murka jika kau tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau anak Adam atau manusia, mereka akan marah kalau kamu minta kepadanya. Siapapun itu. Siapapun itu ya. Manusia kalau diminta, sering-sering diminta, maka dia akan marah. Mungkin pertama antum minta, dia masih bisa tersenyum. 2 kali antum minta, dia senyum. 3 kali minta, senyum. Tapi kalau udah 10, 11, 12 kali antum minta, orang akan murka pada antum. Antum siapa minta-minta terus, dasar pemalas, dan lain sebagainya, keluar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan pernah marah ketika kita terus meminta. Semakin sering kita meminta, maka semakin Allah memuji dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Tapi ketika kita malas, kita enggan meminta, justru Allah murka kepada kita. Ini berbeda dengan makhluk. Kemudian wa fannasu aqsamu thalathah. Dan orang, manusia itu terbagi menjadi 3 dalam masalah doa ini. Ya. Al-awwal man la yad'ullaha aslan. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, golongan yang pertama orang yang tidak mau minta sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu mustakbiran min ibadatillah. Ini termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong. Emang antum siapa nggak mau minta sama Allah? Apakah sudah penuhi semua kebutuhan-kebutuhan antum? Ini golongan yang pertama. Orang yang sombong dan tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atsani, mayadullah. Ada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Walakin yad'u ma'ahu ghairuhu. Tapi di samping berdoa, beribadah kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Fayakunu musyrikan. Maka ini yang dinamakan musyrik. Ini pengertian musyrik itu. Ya. Jadi musyrik itu bukan orang-orang yang kenal Allah. Ya, maksudnya ini. Kebanyakan kita ketika mengartikan musyrik itu diartikan orang-orang yang yang menyeru pada selain Allah, atau orang yang beribadah pada selain Allah, orang yang sujud pada berhala, orang yang sujud pada ini dan itu. Padahal yang namanya syirik itu adalah orang yang berdoa kepada Allah, tapi di samping berdoa dan meminta kepada Allah, dia juga minta kepada selain Allah. Seperti contoh orang yang berkata, ya Allah, kabulkanlah permintaanku, dan aku juga mohon kepada malaikat Jibril, Mikail, Israel atau Israfil, dan aku juga minta bantuannya juga kepada Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil agar doaku dikabulkan oleh Allah. Ini juga termasuk syirik. Ya, ini syirik apa? Ini besar syiriknya, bukan main-main, ikhwah. Ya. Ini syirik besar. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya. Nah, ikhwan ya a'adzalillah wa iyyakum. Ya. Kita rehat sejenak karena sudah masuk waktu Isya. Nanti setelah azan Isya kita lanjutkan kembali. Ya, kita rehat karena sudah ada azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Wa fi riwayatin ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain dikatakan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini seperti yang dikeluarkan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Wa qala Tirmizi hadza hadis hasan sahih. Berkata At-Tirmizi bahwa hadis ini hasan sahih, bahwa Nabi SAW berkata ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Fahada yadullu ala 'azimud du'a. Ini menunjukkan betapa agungnya doa. Ya, wa annahu a'zama anwa'il ibadah. Dan ini merupakan doa merupakan a'zam. Ya, doa adalah macam ibadah yang sangat agung. Karena Nabi SAW bahkan sampai mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Mukhul itu secara bahasa itu mungkin sumsum ya. Sumsum itu yang terisi dalam tulang itu sumsum. Itu inti dari ibadah. Jadi doa itu adalah intisarinya ibadah. Ya. Wa riwayat tsaniyah asah min riwayati ad-du'a mukhul ibadah wa makna wahid ya. Tapi hadis tentang doa mukhul ibadah ini hadisnya kurang sahih. Yang lebih sahih adalah doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tapi pada intinya makna wahid, artinya satu, sama. Ya. Fal hadis biriwayatihi yubayyinu biriwayatihi yubayyinu 'azam ad-du'a. Dua hadis ini menunjukkan azimnya ibadah. Ya, azimnya doa. Wa annahu wa annahu an-naw'ul a'zam min anwa'il ibadah. Dia merupakan salah satu menunjukkan doa itu adalah a'zam min anwa'il ibadah. Ya, bagian dari ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, dia berkata al-hajju Arafah. Haji itu ada Arafah. Bukan berarti Arafah itu saja yang haji. Di mana annal wukuf bi Arafah fil hajj huwa ruknul a'zam min arkanil hajj. Menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu rukun yang paling utama di antara rukun-rukun haji. Yang Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Walaysa ma'nahu anal hajj kulluhu huwa Arafah. Ya bukan berarti haji itu cuma wukuf di Arafah. Bukan itu. Sama seperti Nabi juga mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, bukan berarti ibadah cuma doa aja. Ya. Walakin al-wukuf bi Arafah huwa a'zamu arkanil hajj. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun haji yang paling utama. Wa kadzalika laisatul ibadah mahsuratun fid du'a. Seperti halnya bahwa doa itu bukan cuma ibadah itu bukan cuma doa, gitu kan? Bukan cuma permintaan aja. Ya. Walakin ad-du'a huwa a'zamu anwa'iha. Tapi doa itu adalah bagian yang paling penting, yang a'zam, yang paling mulia dari bagian ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Min babi ta'zimid du'a, menunjukkan azim, ta'zim, pemuliaan terhadap ibadah yang bernama doa. Wa bayana makanatihi, dan menentukan bagaimana kedudukan dari doa ini. Thumma dzakara Syekh rahimahullahu taala adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha wa hiya al-khauf. Kemudian setelah doa, maka Syekh menjelaskan tentang macam-macam ibadah yang disebutkannya, yaitu seperti khauf, takut, roja, harap, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, ya khusyuk, khasyah, takut, ya, wal inabah, berharap tuh, ya, berharap, wal isti'anah, minta pertolongan, wal isti'adzah, minta perlindungan, wal dzabhi, menyembelih hewan, wan nadar, nazar, ya, wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah, dan menjelaskan tentang yang lain-lain dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha kulluha lillah, yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, kulluhu lillah, yang kita lakukan
hendaklah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini dulu tentang bahasa tentang doa ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang al-khauf anwa'i wa dalil, tentang rasa takut atau khauf macam-macamnya dan dalil-dalilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembacaan atau uh, kajian kita di di masalah tentang usul salasah ini ya. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Ada WA masuk. Allah ya. Oh iya, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kesulitan kaum muslimin ya. Makin hari kita dapati kehidupan kaum muslimin makin berat ya kawan ya. Subhanallah. Setiap hari ada WA yang masuk, ada ikhwan-ikhwan kita yang butuh bantuan ya, subhanallah. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kemudahan bagi kita ya, sehingga sampai saat ini kita masih terus menjalani pembagian distribusi beras ya, beras 5 kilo, dan kita sudah distribusikan kalau dihitung hampir 4 ton ya, 3,8 ton yang sudah kita bagikan. Dan ini mudah-mudahan terus berlanjut karena makin hari kita dapati semakin banyak kaum muslimin yang butuh bantuan kita ya. Barusan lagi ada yang masuk lagi subhanallah ya, teman-teman yang lain yang butuh bantuan. Banyak kisah dan banyak cerita ketika kita bicara masalah di masa-masa sulit ini. Kami berharap juga pada antum semua untuk berbagi ya, paling tidak kalau antum tidak bisa membantu sedekah, membantu dengan harta, maka bantulah dengan doa atau bantulah dengan sedikit pulsa yang antum punya untuk menjadikan flyer-flyer kita itu jadi status-status di media sosial yang antum punya, baik di WA ya, Instagram, Facebook atau yang lain-lainnya, yang kita berharap ada muhsinin yang lain untuk membantu. Karena kita lihat semakin hari ini belakangan ini kita dapati donasi yang masuk sudah mulai berkurang, sedangkan kaum muslimin yang butuh bantuan ini bertambah banyak ya, bertambah banyak. Dan ini cukup memprihatinkan buat kita karena kita tidak bisa membantu lebih. Kita sengaja membantunya hanya sekedar memberikan beras ya, 5 kilo beras per satu orang ya. Alhamdulillah kita sudah distribusikan beras sampai dengan senilai 3,8 ton ya, mendekati harga 4 ton beras yang kita sudah bagikan ya. Dan kita sengaja hanya 5 kilo, hanya sebagai membantu sedikit ya. Pengennya satu orang kalau kita bantu satu orang atau 2 orang gitu ya dengan uang, mungkin hanya beberapa orang aja sudah habis uang kita gitu. Tapi kita distribusikan beras, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah terus mendistribusikan tiap hari. Yang kita keluarkan sampai total semua hampir 4 ton, subhanallah. Mudah-mudahan muhsinin yang lain bisa terus membantu karena Allah Subhanahu wa taala memuji tentang amalan-amalan di masa sulit ya. Yang Allah katakan yang memberi makan di masa-masa sulitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk saling membantu pada kaum muslimin ya. Dan ikhwan yang sudah memberikan bantuannya, kita berharap mudah-mudahan Allah terima amal ibadah antum. Ya, dan bagi ikhwan yang belum, kami harapkan juga ikut berpartisipasi walaupun hanya sekedar membagi flyer ya, yang diharapkan makin banyak orang membaca, dan kalau orang baca banyak, mudah-mudahan juga nanti bakal banyak yang berdonasi dan akan banyak lagi terbantukan teman-teman atau saudara-saudara kita yang lainnya. Nah ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, sebagian ikhwah boleh angkat tangan, atau ibu-ibu yang mau bertanya silahkan untuk menulis chat atau chattingan di bagian bawah, ada dicari ya, dari chat ya. Semoga Allah mudahkan ya, dan kalau ada yang bisa jawab kita jawab.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhol yang mau bertanya atau yang mau memberikan tanggapan. Dia angkat tangan kayaknya tuh, Tat. Ya. Ada Ki? Dia angkat tangan kayaknya tuh barusan. Mana? Nggak ada yang angkat tangan. Abdurrahman kali angkat tangan. Abdurrahman bukan angkat tangan, dia kepencet. Kepencet. Masih ya. Ya Abdurrahman. Mana Abdurrahman hadir Abdurrahman? Warahmatullah. Halo, gimana kabar? Nah, gitulah. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sehat. Kamu angkat tangan? Enggak, ada dengerin Ici aja mau nanya. Kalau Ici nanya, aneh nyusul nih. Nanya nih. Ente sehat, Ge? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Semua pada sehat ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Amin. Ramadan juga kita ketemu ya. Mana, Tat? Ya mudah-mudahan Ramadan bisa ketemu juga terawih. Ya, amin, insyaallah. Ada yang mau ditanyain gak nih? Kalau nggak ada kita cukup ini sampai sini nih. Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah kalau ditanya ya. Nanti kita lanjut. Udah pinter Pak Ustaz. Alhamdulillah daripada pinter-pinter Ibu ya. Daripada pinter-pinter ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada paham berarti maksudnya. Ya sampai sini dulu ya. Ya, Ustaz. Atas segala khilaf yang terjadi, kita tutup doa jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.